Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bagus. Nah, teman-teman, jadi teman-teman sekarang kan adalah siswa-siswa dari peralihan dari SMP ke SMA. Dan sekarang teman-teman berada di kelas 10, artinya kelas 1 sekolah menengah atas. Nah, dan untuk pertemuan yang kedua kita di saat ini, karena lalu adalah pertemuan untuk perkenalan, karena Kak So memperkenalkan diri. Dan sekarang kita langsung dalam pembahasan materi, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi bab 1 dengan pembahasan mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat. Itu teman-teman boleh lihat referensinya ada di dalam pendidikan agama Kristen, buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Next. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita di saat ini, yang pertama di mana teman-teman sebagai siswa dapat menyadari akan pertumbuhan yang dialami oleh teman-teman. Kedua, teman-teman dapat memahami arti kedewasaan dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah siswa atau teman-teman dapat mengetahui betapa pentingnya hidup berhikmat dalam proses pertumbuhan. Nah, next. Jadi itu adalah tujuan dan kita masuk dalam sub-sub bagian yang akan kita bahas bersama. Yang pertama ada pengantar, A. Pengantar, B. Berbagi pengalaman, C. Kisah punya Hardy, D. Kebakaran pribadi dan emosi, E. Belajar dari Alkitab, F. Bertumbuh dan menjadi berhikmat, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk pada bagian A. Pengantar, di mana J. Davis pernah berkata bahwa growing up is mandatory, growing up is optional. Artinya bertumbuh, bertambah usia atau bertambah umur sudah seharusnya terjadi, dan menjadi dewasa ialah pilihan. Ada teman-teman ketika mendengar apa yang dikatakan oleh J. Davis ini, apa yang teman-teman tangkap dan maksud apa yang dia katakan? Ada yang boleh memberikan pendapat? Oke, Kak akan memberikan suatu gambaran bahwa memang benar bahwa setiap kehidupan manusia itu dari tahun ke tahun itu pertambahan umur atau umur yang teman-teman miliki akan bertambah, itu pasti. Nah, sementara menjadi dewasa itu adalah pilihan. Maksudnya di sini ialah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam beremosi, dewasa dalam melakukan tindakan atau berperilaku, itu adalah suatu pilihan. Ketika teman-teman mampu mengambil keputusan untuk memiliki sifat yang dewasa tersebut, dewasa berpikir, maka teman-teman bisa berpikir, emosi dan sebagainya tadi, teman-teman dapat menjalani hidup secara bijaksana. Nah, next. Nah, kita akan masuk pada bagian B, berbagi pengalaman. Di sini Kak ingin bertanya pada teman-teman. Ketika teman-teman sudah memasuki umur sekitar anak SMA, misalnya itu berada di usia 15 tahun, apa yang teman-teman rasa, perubahan apa atau pertumbuhan apa yang teman-teman rasa ketika sampai di usia itu? Sampai di usia ini, mungkin ada pertumbuhan apa begitu? Kalau misalnya pasti itu mungkin teman-teman di badan, lalu tumbuh apa dan yang lain, lalu jakun, laki-laki jakun mulai timbul dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri pertumbuhan fisik yang dialami oleh manusia ketika orang semakin bertambah umur, melewati fase-fase kehidupan dari remaja bahkan sampai di usia dewasa. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan dalam psikologi, artinya ada perubahan kualitas jasmani dan rohani ke arah yang lebih baik. Itulah yang menjadi suatu harapan ketika seseorang mengambil keputusan untuk menjadi lebih dewasa, di mana dia dapat memiliki kualitas jasmani yang baik dan rohani yang baik dalam kehidupannya. Nah, next. Nah, ini adalah salah satu contoh kisah. Jadi ini yang namanya Tony Hardy. Ini namanya Tony Hardy. Dia adalah salah satu atlet ice skating atau sorry es. Nah, di mana dia terlibat dalam satu permasalahan. Ada di sana waktu itu kejuaraan ice skating, di mana pesaingnya salah satunya ialah Nancy Kerrigan. Jadi Nancy Kerrigan ini pada saat latihan dia mengalami kasus kekerasan sehingga membuat dia terluka, dan ternyata yang melakukan hal itu adalah suami dan kawan-kawan dari
Tonya Harding. Dan ternyata juga teman-teman, Tonya Harding sudah tahu. Dia tahu bahwa mereka kenal itu, tapi dia tetap berdiam. Nah, pada akhirnya teman-teman, dia diadili karena pengadilan saat itu dan polisi mengetahui bahwa dia bersalah juga dalam kasus tersebut. Akhirnya dia menerima hukuman masa percobaan selama 3 tahun, kemudian 500 jam melayani masyarakat, kemudian didenda $160.000. Gelar juaranya karena pada saat itu pesaingnya tidak mengikuti kejuaraan, sehingga dia yang mendapat gelar juara. Jadi gelar juaranya itu dicabut dan kemudian seumur hidup tidak boleh mengikuti kegiatan seperti es. Dari cerita ini teman-teman, kita dapat melihat suatu ketidakdewasaan dalam diri Tonya Harding. Sama dengan tadi yang kalau bicarakan bahwa menjadi dewasa itu adalah pilihan, dan ternyata benar. Ini orang boleh ambil contoh bahwa tidak selamanya orang yang dikatakan dewasa dalam umur dia memiliki sifat kedewasaan. Nah, next. Nah, kemudian kita masuk pada bagian D, kematangan pribadi dan emosi. Emosi adalah pengalaman sadar subjektif yang utama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Emosi seseorang dapat dilihat melalui bahasa tubuh, mimik atau suara orang tersebut, melalui suara orang tersebut, ada juga melalui gerakan-gerakan atau intonasi suara mereka. Nah, faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengalaman yang benar tentang diri, pengenalan yang benar tentang diri sendiri, serta kesediaan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Nah, ternyata teman-teman, emosi itu sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan manusia. Dimana kalau orang tidak dewasa dalam mengatur emosi, tentu itu akan memberikan dampak yang negatif dalam kehidupan orang. Sebagai contoh, penyakit sendiri, dia tidak mampu mengontrol emosinya, dia tidak dapat mengontrol cara pikirnya. Kalau umpamanya dia boleh menegur suaminya, mungkin tidak akan terjadi hal yang demikian, tetapi dia tidak mampu mengontrol emosinya sehingga hal tersebut boleh terjadi. Nah, next teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, pada bagian belajar dari Alkitab. Ada beberapa tokoh penting sebenarnya, ada banyak tokoh yang diceritakan oleh Alkitab dapat menjadi suatu keteladanan dan menjadi suatu perhatian ketika tokoh tersebut tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Salah satu contoh yang patut kita teladani dalam sifat kedewasaannya ialah yang pertama, yaitu ialah salah satunya tokoh Samuel. Itu teman-teman boleh baca di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19. Ada yang boleh tolong bacakan? 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman, Samuel ini adalah seorang anak yang dirawat oleh Imam Eli, dan dia berbeda dengan anak-anak dari Imam Eli lainnya. Dia hanya anak yang bukan angkat, sementara anak-anak dari Imam Eli melakukan hal-hal yang tidak mencontohkan sifat kedewasaan. Kalau Samuel tidak mencontohkan sifat kedewasaan, di mana dia mengikuti semua perintah Tuhan. Betul? Nah, tapi kalau tokoh Hofni dan Finehas ini adalah anak Imam Eli, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka memiliki sifat egois. Sifat keegoisan mereka itu dapat dilihat ketika mereka mengambil persembahan yang sebenarnya untuk Tuhan, untuk korban persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka mengambil itu untuk mereka konsumsi sendiri. Dan itu adalah contoh yang nyata dari sifat ketidakdewasaan pada tokoh-tokoh zaman perjanjian lama. Mereka lebih memilih untuk kepentingan mereka sendiri, mereka egois. Nah, hal yang juga terjadi pada kisah perjanjian baru, di mana terjadi pada jemaat gereja mula-mula di Korintus. Mereka merasa diri paling benar, sampai ada statement bahwa kelompok ini yang paling benar, kelompok ini yang paling benar. Ada yang aku teman-teman boleh tolong bacakan. Sudah. Teman-teman mungkin boleh baca di rumah di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9 yang panjang. Nah, di sini teman-teman, sifat egois, merasa paling hebat dan tinggi adalah contoh-contoh ketidakdewasaan. Dan untuk menjadi dewasa itu kita harus meninggalkan sifat-sifat yang demikian. Karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang
tidak matang, sifat-sifat kekanak-kanakan, dan bertambah umur terjadi dengan sendirinya, tetapi menjadi dewasa itu adalah suatu pilihan sangat benar. Kita teman-teman boleh baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, di mana ini adalah perkataan dari Rasul Paulus yang menyebut bahwa dia bilang begini, ketika anak-anak dia akan berbicara seperti anak-anak, tetapi ketika dia sudah, ini kesimpulannya sebenarnya apa? Tapi ketika dia sudah menjadi dewasa, dia meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Artinya dia mengambil pilihan untuk tidak menjadi seperti anak-anak terus, padahal umurnya sudah dewasa. Next. Nah, bertumbuh menjadi bertingkat. Tokoh yang paling ingat bahwa tokoh yang paling ingat mengenai tokoh yang berhikmat. Jadi seperti itu jadi. Nah, tokoh yang berhikmat dalam kisah Alkitab pasti orang tertuju pada Salomo. Dia dikenal sebagai raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat. Pertanyaannya, dari mana hikmat yang ada pada dia? Ya, betul sekali. Jadi Tuhan adalah sumber hikmat. Dan bagaimana Salomo boleh memiliki hikmat yang demikian? Yaitu ketika dia merendahkan dirinya, dia bilang, berikanlah aku hikmat, berikanlah hamba ini hikmat untuk dapat memberikan keputusan-keputusan. Artinya di situ dia ada kerendahan diri, kerendahan hati untuk meminta kepada sang pemilik hikmat, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan pada akhirnya teman-teman, adanya hikmat membuat Salomo dapat adil membuat dan mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Itu teman-teman melihat ketika Salomo mengadili perkara mengenai seorang anak di antara dua wanita. Nah, next. Nah, kesimpulan bagian terakhir, yaitu umur seseorang terus bertambah setiap tahun-tahun perjalanan kehidupannya, namun menjadi manusia yang dewasa memiliki sifat kedewasaan adalah pilihan. Untuk itu, mengenal diri sendiri baik kekurangan dan kelebihan diri kita, membangun sendiri ke arah yang dewasa dalam berpikir, bertindak dan berperilaku menjadi sangat penting. Dan juga hidup bersama dengan firman Tuhan setiap hari membuat kita tumbuh menjadi dewasa, matang dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, semoga kedepannya boleh menjadi manusia yang dewasa, bukan hanya sekedar dewasa secara umur, tetapi teman-teman dapat menjadi orang yang dewasa dalam berpikir, dalam emosi, dan apalagi dalam hal berperilaku. Demikian pembelajaran kita di saat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga teman-teman boleh memahami dan selamat siang.